Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengaturkan banyak terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya selaku pembicara pertama dalam tim oposisi untuk menentang argumentasi-argumentasi dari tim afirmasi. Baik, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan serta yang saya hormati yaitu pencatat waktu dan juga moderator. Baik, Dewan Juri yang terhormat, dalam mosi perdebatan kita kali ini, yang dimana mosi tersebut berfokus kepada keadilan atau dengan diadakannya sistem pembelajaran sekolah yang menyamaratakan antara siswa dengan kebutuhan khusus dengan siswa yang memiliki kebutuhan yang normal seperti kita pada umumnya. Baik, sebelum saya memaparkan argumentasi kami mengenai mengapa alasan-alasan mengapa kami menolak mosi perdebatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato balasan kepada pembicara pertama dalam tim afirmasi. Tadi Anda berkata bahwa keadilan tersebut dipertanyakan dalam adanya keadilan yang diterapkan dalam sistem pembelajaran yang ada di sekolah reguler. Akan tetapi bukannya adil itu berarti sama rata sesuai dengan kebutuhannya. Jika Anda membenarkan keadilan, bahwa jika Anda mengatakan bahwa orang dengan kebutuhan khusus harus disamaratakan dengan orang yang memiliki kebutuhan yang normal seperti kita, bukankah itu akan memicu tindakan-tindakan yang akan mendiskriminasikan orang tersebut? Lalu Anda perlu ingat bahwa adil itu bukan berarti semua sama rata. Akan tetapi adil itu sendiri merupakan hasil dari yang dimana kebutuhan tersebut itu berdasarkan kebutuhan masing-masing. Baik, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan poin argumentasi kami mengapa kami menentang mosi perdebatan kali ini. Poin yang pertama adalah perbedaan kepentingan antara kaum disabilitas dan juga kaum normal atau orang pada umumnya seperti kita. Seperti yang kita ketahui bersama, orang yang memiliki kebutuhan khusus seperti contohnya tunarungu atau tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat atau bahkan mungkin tidak bisa berbicara. Bagaimana mereka bisa berbaur dalam sekolah reguler yang dimana semua orang tuh bisa berbaur atau berkomunikasi dengan jelas? Lantas, apakah poin yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh guru-guru tersebut? Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, bisa kita bayangkan apakah semua guru bisa melakukan atau bisa memiliki kompetensi untuk melakukan bahasa isyarat? Tentu tidak, bukan? Namun, sekalipun diajarkannya kompetensi atau diajarkan kepada guru-guru tersebut mengenai bagaimana cara menggunakan bahasa isyarat, tentu hal tersebut akan berpengaruh pada ekonomi negara. Karena dengan adanya mosi ini, jika tim afirmasi menyetujui, otomatis negara harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk biaya pendidikan dari setiap guru untuk mempelajari atau untuk membelajarkan suatu hal yang berbeda daripada umumnya. Nah, Dewan Juri yang terhormat, dengan diadakannya mosi perdebatan kita kali ini saya melihat bahwa bertujuan untuk adanya kesetaraan dan untuk adanya personal atau bonding dari kedua belah pihak. Akan tetapi saya rasa ada solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan harus menyatukan antara kaum disabilitas atau kaum yang memiliki kebutuhan khusus dengan kelas reguler. Mengapa tidak? Jika orang dengan kebutuhan khusus tetap dibiarkan sekolah di tempat yang dimana mereka ditampung untuk orang yang berkebutuhan khusus, dan reguler juga seperti itu. Akan tetapi suatu waktu pemerintah membuat program untuk membonding atau untuk mempersatukan kedua belah pihak untuk saling belajar dan untuk saling mengetahui dan saling sharing atau berbagi informasi atau bahkan mungkin pengalaman-pengalaman pribadi daripada harus menyatukan dari antara kedua belah pihak dilihat dari perbedaannya. Lalu Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya perbedaan yang terlihat atau bahkan sangat signifikan, tentunya itu akan memicu banyak dampak negatif. Contohnya seperti kasus bullying dan lain sebagainya. Kasus bullying itu kita tidak boleh menutup mata dengan kita membiarkan adanya penyatuan antara kaum berkebutuhan khusus dengan kelas reguler, tidak menutup kemungkinan bahwa kaum dari kelas reguler tersebut pasti akan menyerang atau bahkan mungkin melakukan aksi bullying terhadap kaum yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Baik, Dewan Juri yang terhormat, dengan paparan argumentasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, apakah masih perlu dipertanyakan kembali mengenai efektivitas mengenai mosi perdebatan kali ini? Kami secara jelas menentang dengan adanya penyatuan kelas reguler dan juga kelas yang memiliki kebutuhan khusus. Baik, mungkin cukup sekian poin argumentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk berterima kasih kepada moderator dan mengatur waktu karena telah memberikan kami kesempatan dan telah mengatur waktu kami dalam berdebat pada hari ini. Yang terhormat Dewan Juri Bapak dan Ibu, selanjutnya moderator serta
saja sekolah yang memang untuk sekolah berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena pada dasarnya jika guru tersebut bolak-balik antara sekolah dan tempatnya bekerja, itu seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara pertama akan membengkakkan anggaran negara yang kita tahu bahwa anggaran negara itu sendiri terbatas. Tidak, terima kasih. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan hal kedua, di mana tim afirmasi tidak menjawab dua pertanyaan dan pernyataan dari tim oposisi. Oleh karena itu kami tidak, terima kasih. Oleh karena itu saya harap pertanyaan dan pernyataan tersebut dapat dijawab pada argumentasi selanjutnya. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat memisahkan antara siswa berkebutuhan khusus serta siswa. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada pembicara dua dan pembicara dua dari tim oposisi telah memberi saya kesempatan. Di sini saya ingin menegaskan bahwasanya keadilan yang kami bilang adalah keadilan bahwasanya penyamarataan antara hak dan kewajiban, di mana kewajiban dari siswa berkebutuhan khusus adalah mungkin bisa disebut hak istimewa, di mana hak istimewa ini kita harus perlakukan lebih khusus daripada orang-orang yang biasanya. Dan juga mengacu pada PPDB atau mungkin penerimaan siswa baru ada jalur kebutuhan khusus. Itu mengapa? Apakah itu sebaiknya dihilangkan atau seperti apa? Bahwanya menurut pemikiran saya bahwanya ada jalur kebutuhan khusus itu termasuk untuk membuka pandangan kita pada orang-orang berkebutuhan khusus. Bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita agar tidak membeda-bedakan orang berkebutuhan khusus dengan orang-orang seperti biasanya. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Terima kasih sebelumnya kepada tim afirmasi yang sudah memberikan instruksi. Yang pertama, Anda mengatakan bahwa orang-orang berkebutuhan khusus itu memiliki hak istimewa. Jika mereka memiliki hak istimewa, mengapa tidak membuatkan sekolah khusus untuk mereka? Itu merupakan hak istimewa untuk mereka. Yang kedua, mengapa adanya PPDB? Itu bukan berarti kita maaf izin mengulangi, diadakannya PPDB tersebut tentu saja untuk memberikan kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus, tetapi dapat dilihat bahwa sampai sekarang hal tersebut tidak efektif untuk dilanjutkan. Mengapa? Karena bisa dilihat dari fasilitas yang diberikan oleh sekolah itu sendiri. Bisa dibayangkan bagaimana jika siswa berkebutuhan khusus yang memang tidak bisa melihat atau misalnya tidak bisa mendengar nantinya akan berada di lingkungan sekolah yang memang sangat aktif. Seperti misalnya, maaf izin mengulangi, misalnya ada dua lantai dalam sekolah tersebut. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada siswa-siswi berkebutuhan khusus dalam hal tersebut, karena pada dasarnya sekolah reguler itu meratakan semua kebutuhan siswa-siswinya, sedangkan bisa kita ketahui siswa berkebutuhan khusus berarti mereka memiliki kebutuhan yang khusus dan tidak bisa disamaratakan. Kenapa? Karena pada dasarnya dari diri mereka sendiri memiliki kebutuhan yang lebih penting dan lebih istimewa tentunya. Dewan Juri yang terhormat, dalam lingkungan sekolah reguler banyak hal-hal yang harus diwaspadai bagi siswa-siswi berkebutuhan khusus. Mengapa? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa fasilitas yang diberikan tidak mencukupi bagi siswa-siswi yang memiliki disabilitas. Seperti misalnya tangga atau lantai 2. Bisa dibayangkan kalau misalnya nanti terjadi kecelakaan bagi siswa-siswi tersebut, apa yang akan dilakukan oleh sekolah? Karena pada dasarnya mereka tidak diberikan anggaran dana yang lebih karena mereka merupakan sekolah reguler. Dan yang kedua, siswa-siswi tersebut akan berada dalam bahaya. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami, tim oposisi, selain dari bahaya fisik, ada juga bahaya non fisik seperti misalnya pembulian dan psikis mereka dapat terganggu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pencatat waktu atau pengatur waktu yang telah mengatur waktu pada lomba perdebatan hingga memberikan kepada kami terkait dengan aplikasi yang telah diberikan. Dan saya ucapkan terima kasih yang kami hormati yaitu Dewan Juri yang memberikan kami penilaian dari apa yang telah kita berikan, dari argumentasi yang diberikan, dan penilaian terhadap kami dari gaya bicara, gestur badan, dan lain sebagainya. Baik, Dewan Juri yang kami hormati. Sebelumnya saya ingin memberikan pidato bahasan terkait dengan apa yang telah dibicarakan pada pembicaraan ketiga, tim afirmasi. Dewan Juri yang kami hormati. Dan tim afirmasi pembicaraan ketiga bilang bahwa jika penyandang disabilitas masuk ke dalam SMA reguler atau mungkin sekolah reguler, maka orang akan melihat bahwa orang tersebut adalah orang berkebutuhan khusus. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa terjadinya tidak kulik. Memang bagus bahwasanya membawa suatu hadis atau mungkin Al-Quran bahwa kita harus berbuat baik. Namun faktanya saja, menurut Bapak Sultan dari saya yang telah baca di berita-berita bahwa kemungkinan orang terkena bully yaitu ada kekurangan secara fisik dan lain sebagainya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang kurang secara fisik terkena dalam bullying atau terkorban dalam bullying. Maka dari MRC seharusnya tidak terima kasih seharusnya penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus dibedakan atau dipisahkan sekolahnya dari yang reguler kepada sekolah SLB atau sekolah biasa. Tidak terima kasih dari Dewan Juri kami hormati. Seharusnya penyandang disabilitas itu memiliki kebutuhan seperti pendengaran yang kurang atau penglihatan yang kurang dan lain sebagainya. Namun jika penyandang disabilitas baik silakan. Sebelumnya tim oposisi sebelumnya terima kasih karena telah memberikan saya waktu. Sebelumnya tim oposisi pernah menyampaikan bahwasanya sekolah reguler tidak memiliki fasilitas yang memadai. Apa dasar argumen dan bukti bahwa sekolah reguler tidak memiliki fasilitas yang baik? Apakah tim oposisi hanya melihat sebagian kecil sekolah reguler yang ada di Indonesia? Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pembicara pertama dari tim afirmasi. Baik, kita ambil contoh, yaitu penyandang tunarungu atau tidak dapat mendengar. Apakah ada guru yang dapat mengajar di sekolah reguler atau sekolah yang bersamarataan dapat mengajarkan orang yang tunarungu tersebut? Itu akan mendapatkan kesulitan dari fasilitasnya. Mengapa? Karena seharusnya penyandang tunarungu itu disekolahkan yang seharusnya dapat melakukan bahasa isyarat. Guru yang dapat melakukan bahasa isyarat. Jika guru-guru SMA atau mungkin sekolah yang reguler mengajar orang tunarungu, maka akan dapat kesulitan dalam mengajar orang tersebut. Maka seharusnya orang yang menyandang disabilitas dipisahkan dari sekolah reguler dan sekolah untuk khusus disabilitas. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, seperti yang kita ketahui juga bahwa ada sekolah khusus orang disabilitas atau SLB atau sekolah luar biasa dengan sekolah yang khusus orang normal atau mungkin orang pada umumnya. Seperti yang kita ketahui juga, jika orang-orang dari sekolah luar biasa atau mungkin siswa-siswa dari sekolah luar biasa pindah ke dalam sekolah luar, maka tenaga kerja tersebut akan pindah kemana? Dan seharusnya dan sekolah tersebut akan diapakan. Kita seperti kita ketahui juga bahwa jika pemindahan pengajar kepada sekolah reguler akan terjadi pembengkakan ekonomi dan ini menghancurkan baik infrastruktur, pendidikan dan sebagainya. Yang seperti kita ketahui juga bahwa Indonesia memiliki dampak atau mungkin kekurangan terkait dengan uang, dan kita memiliki permasalahan saat ini yaitu IKN, pembuatan IKN. Ini menjadi salah satu hal yang kita perhatikan juga terkait dengan uang atau mungkin APBN atau anggaran negara. Baik, jika pemindahan anak sekolah luar biasa kepada sekolah reguler, maka akan terjadi pembangkangan tersebut. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, sebelum itu pemindahan ini atau mungkin perbedaan antara sekolah luar biasa dengan sekolah reguler ini menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Tidak semua orang berkebutuhan khusus dapat berkembang di sekolah reguler. Mengapa? Karena terjadi tindak bullying yang telah saya sebutkan dari fakta-fakta tersebut. Dan sekolah luar biasa pun sebenarnya dapat menciptakan kreativitas dan juga kreasi. Seperti contohnya, pada saat itu saya melihat bahwa sekolah luar biasa dapat menciptakan suatu baju batik yang menurut saya itu cukup bagus. Dan itu tidak untuk kemungkinan bahwa di sekolah luar biasa pun mereka dapat menciptakan dan memiliki hak untuk mempelajari dan menciptakan suatu untuk bangsa dan negara. Dan tidak perlu untuk masuk ke dalam sekolah reguler. Mereka bisa menciptakan suatu pendidikan atau mempelajari eksplorasi untuk yang mereka bisa. Dan seharusnya penyandang disabilitas dan juga penyandang disabilitas dengan orang yang normal itu dipisahkan. Mengapa? Karena ini menjadi suatu hal yang perlu kita perhatikan. Dewan Juri yang kami hormati, terkait dengan mosi perdebatan kali ini, kami selaku tim oposisi tidak mendukung terkait dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus harus masuk ke dalam sekolah reguler. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator, timekeeper, Dewan Juri, dan rekan-rekan sekalian baik itu dari tim oposisi maupun afirmasi yang telah memberikan banyak sekali argumentasi serta pendapat-pendapat terkait dengan mosi perdebatan kali ini. Sebelumnya saya izin untuk mengucapkan
beberapa yang seharusnya kita perhatikan terkait dengan keadilan yang ada atau mungkin tim afirmasi masing. Pembicara pertama dari tim afirmasi menyebutkan bahwa Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu tidak setara dengan apa yang telah Anda berikan. Mengapa? Karena Anda maksud, yang Anda bicarakan, yang argumentasi Anda berikan, itu hanya penyemarataan atau meratakan semuanya. Tidak memiliki keadilan. Seharusnya keadilan sendiri adalah hal yang seharusnya mereka dapat atau kebutuhan yang seharusnya mereka dapatkan tanpa perlu menyamaratakan. Seharusnya orang berkebutuhan khusus lebih diadilkan dibandingkan orang yang berkebutuhan yang normal seperti biasanya. Lalu selanjutnya Anda menyebutkan pasal 27 ayat 3 yang terkait dengan bangun Anda adalah keadilan. Baik, keadilan sendiri kan seharusnya kita tahu bahwa keadilan itu adalah hal yang seharusnya dia dapatkan terkait dengan apa yang telah dia miliki atau hak yang seharusnya dia miliki. Seharusnya penyandang disabilitas itu tidak menyamaratakan dengan sekolah reguler atau orang yang biasa. Maka dari itu yang diberikan oleh pembicara pertama tim afirmasi tidak sesuai dengan keadilan yang mereka bilang. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, terkait dengan mosi perdebatan kali ini bahwa penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus wajib untuk diutamakan masuk ke dalam sekolah reguler. Baik, Dewan Juri kami hormati, mengapa ini kami selaku tim oposisi menentang? Mengapa? Karena yang pertama terjadi yang namanya pembentrokan antara berbicara dengan dengan teman-temannya yang di sekolah reguler. Mengapa demikian? Karena orang yang dengan berkebutuhan khusus tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan terjadi bullying atau sulit berkomunikasi dengan orang-orang yang reguler atau yang biasa saja. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa orang-orang yang disabilitas akan terkena tindak bullying. Yang seperti saya sebutkan dari fakta yang saya lihat dari kompas.com, bahwa kemungkinan besar orang terkena bullying adalah karena fisiknya yang kurang. Seru ya, sama terkait dengan pendidikan inklusif yaitu berkebutuhan khusus. Ada beberapa hal yang mungkin tanggapan saya ini untuk semuanya saja biar nanti penilaian saja berbicara. Penyampaian argumen itu kan harus berbagai arah ya, kebanyakan hanya satu sisi, rata-rata di satu sisi aja yang disampaikan argumennya. Sedang dalam penyampaian juga kurang terstruktur. Ada fakta, terutama tadi menyampaikan terkait dengan regulasi. Kalau bisa berbicara dalam kutip agama, kita harus jelas ya antara Quran dan hadisnya. Kalau tidak menyampaikan kutipannya, masih kaitannya dengan argumen. Itu saja. Silakan disambung dengan rekan saya yang lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin kepada Ibu pengatur sidang dan pengatur waktu. Baik, akan saya sampaikan. Pertama saya sampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada tim afirmasi dari SMA Negeri 1 Bukit Timur dan tim oposisi dari SMA Negeri Purwakarta. Di sini saya akan menyampaikan berkaitan dengan teknis penyampaian. Ketika akan menyampaikan suatu argumentasi dari pembicara 1, 2, dan 3, sekali lagi disampaikan diharapkan komposisinya yang tepat. Komposisinya yang tepat. Seperti ini misalnya pada saat pembicara 1 apabila ingin menyampaikan variabel, tadi sudah menyampaikan satu variabel saja yaitu pendidikan. Tapi tolong ditambah mata kunci yang lain. Itu sudah cukup baik seperti menjelaskan definisi dari pendidikan. Lalu selanjutnya kurang membedah variabel atau kata kunci yang lainnya. Selanjutnya berkaitan dengan teknis juga, ketika berkaitan dengan rangkaian argumentasi, ketika sudah menentukan poin-poin apa saja yang ingin disampaikan, kalian kan diberikan waktu case building secara teknis. Nah, ketika dalam case building itu diskusi bersama-sama poin apa saja yang akan disampaikan, kalian bagi komposisinya untuk penjelasannya. Sudah tadi disampaikan ada berkaitan dengan regulasi hukum, ada pasal 27 ayat 3, ada sila kelima, itu sudah bagus. Namun sangat disayangkan ketika regulasi hukum tersebut, landasan hukum tersebut tidak dipaparkan dengan lengkap. Misalnya dibedah saja, kamu tahunya sila kelima itu ya keadilan. Nah, tolong kamu bedah juga di sana, di sisi sana, diperdalam lagi, dibagi-bagi lagi. Lalu selanjutnya ketika ada penyampaian aturan pemerintah berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru dengan jalur ABK itu juga sudah mendukung, namun sayangnya kurang dibedah ya. Lalu selanjutnya berkaitan dengan teknis. Lalu satu lagi
banyak, bukan banyak, masih ada yang menggunakan kata asing, ya, seperti bullying itu ada padanan katanya bahasa Indonesia, perundungan, ya tidak apa-apa ya. Nah seperti itu. Lalu ketika ada kata bolak balik, nah itu mohon maaf kurang baku, ini nanti tolong diperhatikan dengan diksi. Ini saja yang saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kolotap Pangkuan diri. Ya, anak-anak sekalian, saya tidak akan membahas materi, saya tidak akan membahas teknis, tapi kalian berdua terpantau perkembangannya dari awal sampai sekarang. Ya, saya melihat Fahmi, mana Fahmi? Fahmi ya? Fahmi ya? Fahmi terlihat sekali progres. Awal sekali ketemu dengan saya masih terbata-bata dan isinya, kontennya itu masih belum terstruktur. Sekarang sudah mulai itu ada pemahaman. Kalau Fadil ya tidak berkurang, tidak nambah, masih segitu. Terus kalian malah turun sekarang, kenapa? Dari awal bagus, sekarang malah down, itu saya nggak tahu. Capek. Nah, terus untuk SMA 2 sangat terlihat sekali progresnya ya, terutama prameswari itu progresnya sangat. Radeko masih bertahan ya, terus lingkar masih sekarang. Yang saya lihat progresnya di prameswari ada progresnya. Nah terus apapun yang kalian dapat hari ini ya, kalau tim senador sudah mengetahui, apapun yang saya putuskan dan rekan-rekan hari ini putuskan, itu bukan ujung dan akhir dari segalanya, tapi ini adalah perjuangan awal saya untuk meraih kemenangan. Ya. Kamu sekarang tanggal 27 Agustus tahun 2024, 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, kamu kalau ketemu dengan saya, kalau saya kita bertemu dengan saya, Pak, saya sudah jadi. Anggota dewan. Iya. Amin. Saya tidak menyebut itu dan saya tidak menjanjikan itu, tapi buktikan omongan saya 4 atau 5 tahun ke depan. Kalian akan jadi apa? Saya tidak. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Saya ngajar dari tahun 90. Jadi saya tahu. Ya. Karena ketika mereka kembali ke SMK 1 Purwakarta, lapor Pak, apa yang Bapak motivasi waktu itu? Inilah Hasilnya. dari tahun 90. Jadi saya tahu, ya, karena ketika mereka kembali ke SMK 1 Purwakarta, lapor Pak, apa yang Bapak motivasi waktu itu? Inilah Hasilnya. jadi buahnya itu adalah 4 ya. Jadi kalian jangan berkecil hati ketika hari ini kalian, ya maaf, bukan berarti kalah itu dan menang itu bukan berarti harus dibawa, tetapi yang menang harus introspeksi, yang kalah harus percaya diri, Bermotivasi. ya. Jadi yang nama justru ketika kalian gagal itu adalah kesuksesan yang berkembang, tetapi harus waspada yang menang, karena dia akan merasa dibawa dan tidak akan mengintrospeksi, saya sudah puas. Justru sebenarnya keberhasilan itu adalah yang gagal menurut saya. Yang menang itu bisa jatuh, kenapa? Karena dia sudah dibawa. Ya, jadi yang menang jangan dibawa, yang kalah juga jangan merasa rendah diri.
kami sudah berembuk ya. Kalau tadi saya yang memutuskannya sendiri, sekarang ada bertiga nih, jadi nilainya pun variatif. Tapi saya tidak melihat jumlahnya, tapi saya melihat margin dari rekan-rekan itu 29, 34. Saya sendiri 31. Ya. Kenapa? Dari awal siapa? Pak Mi sudah, Pak, apa itu inklusif? Saya sudah tinggi di sana. Saya sudah seperti itu. Tapi luar biasa kamu bisa mengikuti. Dari awal dalam debat jangan sekali-kali bertanya, walaupun tidak cukup dalam hati saja kita berbagi. Jangan ditanyakan itu justru menjatuhkan. Ya, pengalaman. Jangan memperlihatkan kekurangan ketika memang kita ada dalam satu tim. Boleh bertanya? Boleh. Sekarang boleh bertanya. Kami bertiga itu nggak tahu arti inklusif semuanya. Jadi kalau kami bikin materi kami nggak tahu arahnya bakal kemana. Berarti ambil kata kunci yang lain. Ada kebutuhan Khusus, reguler. Sebenarnya kamu udah benar. Iya. Cuma tidak bisa mempertahankan dan kayaknya kamu nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Ada kata kunci yang lain. Udah bagus banget kita coba ada landasan hukum. Terus tadi bahkan nih Pak Bayu udah ngomong kalau kantor PDB di sini. Iya, ada ya. Ingat ke PPDB. Kurang. Geroh. Jadi ya benar kurang. Kenapa? Karena tadi dari awal sudah tidak penting. Saya sebut sudah kena mental. Dari awal timnya udah kena mental, sudah tidak percaya diri. Apa itu inklusif? Padahal kalian bisa. Iya. Tapi karena sudah menunjukkan bahwa saya tidak, itu rekan-rekan. Nah, gitu. Jadi nggak gampang buat tim lawan. Makanya perlunya tadi ada bedah kata kunci. Dari awal tuh sudah ada variabel kata kunci mau kamu ambil apa saja. Jadi itu dibahas pasal 27. Iya, udah. Pancasila. Nah, kamu sama orang sana dibahas. Iya. Apa lagi? Memasukin kedua tuh. Terus tadi kamu menyinggung PPDB ya di pertanyaan. Kamu apa lagi tuh? Sebenarnya dia lemah. Iya, bisa tuh dari PPDB ya. Sudah lemah, dia sudah bingung ketika kamu sudah melakukan PDB. Bingung, landasan anak ini semua. SLBU pukul dia. Oke ya, pengalaman. Jadi apapun yang terjadi hari ini itu adalah pengalaman kalian. Jelas? Jadi orang debater itu jangan memperlihatkan saya apa. Saya apa nih? Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu inklusif. Saya juga nggak tahu inklusif. Karena yang lebih mendalami adalah guru yang sudah CGP. Kenapa? Karena memang dalam CGP itu Ada teknik dan sebagainya. Saya sendiri di SMK 1 ada disabilitas, tapi terbatas dengan syarat-syarat yang memenuhi disabilitas tersebut. Tetap ada seleksi, tetap ada kriteria disabilitas apa yang bisa diterima di SMK 1. Tidak otomatis dalam PPDB ini ada formasi disabilitas apapun diterima, tetap kita ada. Jadi itu sekali lagi kalian jangan memperlihatkan kekurangan kalian ketika kalian bisa. Satu lagi, kamu harus ngeyel, jangan nerimo aja. Kekeh. Harus kekeh. Kuat, teguh pendirian. Ya, harus selalu lagi harus Di ready. pernotnya itu regulasi pemerintah sudah menerapkan PPDB lalu ABK terus aja Terus dikejar itu sudah didukung oleh pemerintah. Ini Pak Mas penyampaiannya. Oke. Jadi mohon maaf dengan berat hati saya sekarang menuju SMA 2 untuk Tapi satu lagi ketika kami tidak tahu istilah-istilah seperti itu, ini kan bahasa Indonesia itu serapan ya dari bahasa asing.
inklusif. Itu kamu ingat aja kata in. Bahasa Inggrisnya masuk, include. Kalau kamu itu berarti dimasukkan. Berarti gimana si ABK ini dimasukkan ke pendidikan umum gitu. Gitu aja tipsnya. Kalau udah tahu bahasa asing, saya kayak tadi transaksional, transaksi, transfer,